Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nanti kita akan membahasnya dalam 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep gerak, yang kedua ada sistem gerak manusia, yang ketiga ada sistem gerak hewan, dan yang keempat ada sistem gerak tumbuhan. Kemudian untuk konsep gerak sendiri, kita membaginya menjadi 3 sub pokok pembahasan, ada gerak lurus, ada gaya, dan hukum Newton. Kemudian untuk sistem gerak manusia, ada rangka, sendi, otot, gangguan sistem gerak, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Kemudian untuk sistem gerak hewan, kita membaginya menjadi 3, ada gerak hewan di dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Kemudian untuk sistem gerak tumbuhan sendiri, kita membaginya menjadi 3 sub pokok pembahasan juga. Yang pertama ada gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga gerak esionom. Untuk tujuan pembelajaran di konsep gerak ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati video gerak lurus, peserta didik diharapkan nanti dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus dengan benar. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti peserta didik dapat menganalisis kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Kemudian yang keempat, diharapkan peserta didik dapat memerinci gerak benda yang sesuai dengan grafik. Dan yang keempat, diharapkan nanti peserta didik dapat membuat grafik hubungan antara waktu dan kecepatan. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian gerak. Kita amati video berikut ini. Nah, di video itu terlihat ada mobil yang dia itu berpindah tempat dari samping pohon, kemudian dia berjalan atau bergerak menjauhi pohon. Lalu dalam video ini siapakah yang dapat dikatakan bergerak? Tentu saja anak-anak pasti akan menjawab mobil yang bergerak karena dia berpindah tempat dari awalnya di dekat pohon, kemudian dia menjauhi pohon. Jawaban itu benar. Jadi suatu benda itu bisa dikatakan bergerak apabila dia berpindah dari suatu titik acuan ke titik lainnya. Di sini kita menganggap pohon sebagai titik acuan. Yang tadinya mobil ada di samping pohon, kemudian dia bergerak menjauhi pohon. Nah, karena mobil ini berpindah posisi dari suatu titik acuan, yaitu pohon, maka bisa dikatakan bahwa mobil tersebut bergerak. Seperti itu. Nah, untuk gerak sendiri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada gerak relatif, yakni gerak yang tergantung titik acuannya. Yang dimaksud di sini apabila contohnya ini misalkan kita mengasumsikan diri kita sebagai penumpang yang duduk di belakang sopir di dalam mobil di sini. Nah, di situ menurut sopir ketika mobilnya bergerak, kita tetap diam duduk di belakang sopir tersebut. Tetapi menurut orang yang ada di luar sebagai pengamat, dia menganggap bahwa kita bergerak bersamaan dengan mobil yang kita tumpangi. Nah, jadi yang dimaksud gerak relatif ini itu adalah gerak tergantung siapa yang melihat. Di sini tadi kita bisa dikatakan diam, kita juga bisa dikatakan bergerak. Apabila yang melihat itu sopir mobil, dia mengatakan bahwa kita diam. Tapi apabila yang melihat orang yang ada di luar,
dia mengatakan bahwa kita bergerak bersamaan dengan mobil yang kita tumpangi. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak relatif, yakni gerak benda yang dilihat dari suatu titik acuan, tergantung dari titik acuannya. Menurut orang yang ada di luar, kita bergerak mendekatinya, sedangkan menurut sopir, kita diam, tidak bergerak. Kita diam berada di belakang sopir tersebut. Kemudian untuk gerak selanjutnya itu namanya gerak semu. Jadi untuk gerak semu ini dia adalah gerak benda yang seolah-olah bergerak padahal dia diam. Contohnya, misalkan kita berada di dalam mobil, kemudian mobil bergerak. Nah, ketika mobil bergerak itu kita melihat bahwa gedung-gedung yang ada di luar itu bergerak seperti mendekati kita, padahal sebenarnya gedung itu diam, tapi kita yang bergerak mendekati gedung tersebut. Nah, itu yang dinamakan gerak semu. Selanjutnya, mari kita amati pergerakan mobil berikut ini. Ini gerak mobil yang pertama. Kemudian amati perbedaannya. Dan yang ketiga, nah itu tadi ada 3 gerakan mobil. Yang pertama di lintasan mendatar, yang kedua di lintasan yang naik, yang ketiga di lintasan turun. Maka gerak ketiga mobil tersebut kalau kita amati, maka akan muncul beberapa pertanyaan di pikiran. Yang pertama, Ibu simpulkan pertanyaannya, mengapa benda dapat bergerak? Yang kedua, gerakan apa saja yang dapat dilakukan oleh benda? Dan yang ketiga, tadi karena ada perbedaan lintasan, apakah keadaan sekitar benda itu dapat mempengaruhi gerak benda? Nah, di sini yang dimaksud gerak benda ini lebih ke bagaimana geraknya, apakah dia lambat, apakah dia konstan, apakah dia lebih cepat geraknya. Kemudian gerak berdasarkan lintasannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak membentuk lintasan parabola. Tapi untuk di kelas 8 ini kita hanya akan mempelajari tentang gerak lurus saja. Selanjutnya kita membahas unsur-unsur yang ada dalam gerak. Yang pertama ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, yang pertama ini kita harus bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Apa itu yang dimaksud jarak dan apa itu yang dimaksud perpindahan? Kita analogikan sebagai gerak kelinci yang ingin mengambil wortel. Nah, di sini kelinci dia tidak langsung bergerak lurus, tapi dia bergerak memutar mencari jalan yang lain atau menggali terowongan dari bawah tanah. Nah, gerak yang dilalui kelinci ini totalnya itu dinamakan jarak. Kemudian untuk posisi kelinci ditarik garis lurus ke wortel, ini yang dinamakan perpindahan. Jadi jarak itu total keseluruhan lintasan yang ditempuh, sedangkan untuk perpindahan itu hanya panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kemudian untuk perpindahan itu merupakan panjang lintasan dari kedudukan awal ke kedudukan akhirnya dan merupakan besaran vektor, yakni besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah.
Kalau kita hitung tadi pergerakan kelinci, kita bisa melihat bahwa dari titik A, dari posisi kelinci, ke titik B, ke posisi wortel, jarak yang ditempuh kelinci itu kita anggap sebagai setengah dari lintasan yang membentuk lingkaran. Jadi jaraknya itu setengah lingkaran. Kemudian untuk perpindahannya kita bisa menganalogikan itu sebagai diameter lingkaran tersebut. Jadi kalau mau dihitung jaraknya nanti tergantung soalnya yang ditanyakan jarak atau perpindahan. Kalau yang ditanyakan jarak, berarti kita menghitung setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya pi kali diameter, berarti tinggal kita masukkan nilainya setengah kali 22/7 dikalikan 140. Kemudian untuk soal yang ditanyakan perpindahannya, jadi kita menghitung diameternya saja. Seperti itu. Unsur-unsur dalam gerak yang tadi sudah kita bahas jarak dan perpindahan. Kalau di bentuk yang lain, ini ada sebuah gambar dari titik A, bisa diamati titik A. Itu ada seorang anak yang ingin bersepeda ke titik C, ke pohon yang C. Tapi dia bersepeda melewati rumah B. Nah, di sini berapakah jaraknya, berapakah perpindahannya? Kalau dari anak panahnya, anak ini berjalan ke titik B, kemudian baru ke titik C. Nah, nilai dari A ke B ini 4, dari B ke C ini 3, berarti kita bisa mengambil kesimpulan analisisnya untuk jaraknya itu 7 meter. Dari mana? Dari 4 ditambah 3 ini. Ini adalah jarak tempuh sepeda tersebut. Kemudian untuk perpindahannya tadi hanya dihitung dari titik awal ke titik akhirnya. Titik awal jarak dari titik A ke C itu 5 meter, berarti perpindahannya 5 meter. Kalau nanti yang ini 5 meter belum diketahui, kita bisa menghitungnya dari rumus segitiga Pythagoras. Atau kita gunakan angka istimewa 3, 4, dan sisi miringnya 5 meter. Berarti jaraknya 7 meter ya, kemudian perpindahannya 5 meter. Selanjutnya, jarak dan perpindahan itu digunakan untuk menganalisis atau menghitung kelajuan dan kecepatan. Nah, di sini jangan sampai terbalik, jarak itu digunakan untuk menghitung kelajuan, sedangkan perpindahan digunakan untuk menghitung kecepatan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh benda dalam satuan waktu. Ingat, di sini digunakan jarak. Kemudian, kalau kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam satuan waktu. Di sini ada perbedaan. Kalau kelajuan itu yang dihitung jaraknya, kalau kecepatan yang dihitung perpindahannya. Oke, rumus dari kelajuan dan kecepatan ini sama, hampir sama, satuannya juga sama, tapi pemaknaannya berbeda. Jadi anak-anak harus hati-hati nanti di soal yang ditanyakan kelajuan atau kecepatan. Kalau soalnya yang ditanyakan kelajuan, Ibu ulangi, kalau soalnya yang ditanyakan kelajuan berarti kalian harus menggunakan jarak. Kalau yang ditanyakan kecepatan, kalian harus menghitung perpindahan. Nah, untuk rumusnya V sama dengan S dibagi T. S itu jaraknya atau perpindahannya. Kalau perpindahan delta S, kalau jarak S, dan T itu adalah waktu tempuhnya. Kemudian untuk satuan dari kelajuan dan kecepatan sama mereka meter per sekon. Untuk memperjelas antara kelajuan dan kecepatan, kita coba kerjakan soal berikut ini. Seekor anjing berjalan ke timur sejauh 20 meter. Sambil dibayangkan,
seekor anjing berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Kemudian dia berbalik arah ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Lalu berapakah jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan yang dilakukan anjing tersebut? Kalau digambarkan, ini ada seekor anjing yang berjalan 20 meter selama 25 detik. Kemudian di lintasan yang sama, anjing itu berbalik arah sejauh 10 meter selama 15 detik. Nah, di sini yang ditanyakan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kita hitung jaraknya dulu. Jarak tadi adalah total lintasan yang ditempuh, berarti totalnya. Semua lintasan yang ditempuh itu adalah jaraknya. Dari 20 meter ditambah 10 meter, berarti jarak yang ditempuh anjing itu adalah 30 meter. Kemudian bagaimana untuk perpindahannya? Perpindahannya itu dihitung dari titik awal hingga titik akhirnya. Kalau tadi dia berjalan ke barat sejauh 20 meter, kemudian dia kalau dia tadi berjalan ke timur 20 meter, lalu berbalik arah ke barat 10 meter, berarti perpindahannya 20 dikurangi 10, nilainya 10 meter. Dari titik A ke titik B ini panjangnya 10 meter. Dari 20 dikurangi 10, seperti itu. Kemudian untuk kelajuan, nah kelajuan tadi dihitung menggunakan jarak yang ditempuh, berarti nilai kelajuannya itu 30 dibagi waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya itu 25 ditambah 15, berarti 40. Kelajuannya itu merupakan jarak per waktu sama dengan jaraknya 30, waktu tempuhnya 40, dan nilai kelajuannya 0,75 dengan satuan meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan, kita menghitungnya dari perpindahannya. Nah, ini jangan sampai terbalik seperti yang Ibu katakan tadi. Perpindahannya 10 meter, kemudian waktu tempuhnya sama 40 meter, total waktu tempuhnya, berarti nilai kecepatannya 0,25 meter, 1/4. Ini salah nulis. Nah, ini 0,25 satuannya meter per sekon. Nah, itu tadi contoh soal perbedaan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Di bagian ini anak-anak sudah harus langsung paham, karena selanjutnya kita akan menghadapi materi yang terus meningkat. Jadi ini dasarnya. Anak-anak sudah harus langsung bisa memahami perbedaan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Unsur dalam gerak selanjutnya itu adalah percepatan. Percepatan itu apa? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi ketika kecepatannya berubah dengan selang waktu tertentu dan berubahnya itu konstan, itu yang dinamakan percepatan. Selanjutnya, percepatan bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif. Percepatan bernilai negatif itu berarti bahwa kecepatan tersebut berkurang. Jadi kita bisa mengatakannya diperlambat. Kalau percepatan bernilai positif, itu kita bisa mengatakannya sebagai dipercepat atau kecepatannya selalu bertambah secara berkala. Contoh, misalkan ada kecepatan 40, boleh sambil ditulis, 40, kemudian 30, 20,
lalu 10. Nah, itu menunjukkan kecepatannya berkurang secara berkala. 40 ke 30 berkurang 10, 30 ke 20 berkurang 10, 20 ke 10 berkurang 10. Nah, perubahan kecepatan ini yang secara berkala berubah secara beraturan, berubahnya turun 10, 10, 10, ini yang dinamakan percepatan. Nah, karena dia itu berkurang kecepatannya, berarti percepatannya itu bernilai negatif, atau kita biasa menamainya sebagai gerak yang diperlambat. Silahkan di replay ulang penjelasan ini kalau masih bingung. Kemudian kalau percepatan bernilai positif, kita mulai dari angka 0, kemudian 10 sambil ditulis. 10, 20, 30. Nah, ini kecepatannya selalu bertambah. Yang pertama bertambah 10, kemudian bertambah 10, dan bertambah lagi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti karena kecepatannya bertambah secara berkala dengan pertambahan yang tetap, yakni 10 meter per sekon kuadrat, ini yang dinamakan percepatan bernilai positif, atau kita bisa menamainya sebagai dipercepat. Nah, percepatannya ini pertambahan kecepatannya, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Untuk rumus dari percepatan disimbolkan dengan huruf A kecil. A-nya yang kecil, jangan menulis A yang besar. Sama dengan delta V. Delta V itu perubahan kecepatan dan dibagi delta T atau perubahan waktu. Satuan dari percepatan itu meter per sekon kuadrat. Nilai delta V kita bisa mendapatkannya dari kecepatan akhir atau kecepatan V2 simbolnya dikurangi kecepatan awal. Seperti itu. Langsung kita masuk ke contoh soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, sebuah mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, di sini kita sambil belajar langsung menulis apa yang diketahui soal. Kita ulangi sambil menulis apa yang diketahui di dalam soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya, di sini ada kata-kata sambil dicermati, awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, berarti dia V1 kecepatan awalnya. V-nya V kecil ya nulisnya. V1 sama dengan 72 km per jam. Diperlambat hingga berhenti. Nah, di sini sudah ada clue. Diperlambat hingga berhenti. Berhenti itu berarti kecepatannya 0. Kecepatan 0 dia merupakan kecepatan akhirnya atau V2. Dalam waktu 5 sekon. Dalam waktu 5 sekon. Oke. Kemudian yang ditanyakan berapakah perubahan kecepatan mobil? Perubahan kecepatan tadi adalah nama lain dari percepatan. Berarti kita disuruh menghitung percepatan mobil tersebut. Yang pertama yang perlu dianalisis, karena di sini kecepatan awalnya itu 72 km per jam, kemudian waktunya dalam sekon, berarti kita harus menyamakan satuannya dulu.
dari jam dijadikan sekon. 72 km per 1 jam, berarti 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Kalau kecepatan, tadi kan satuannya meter per sekon, berarti kilometer harus dijadikan ke meter terlebih dahulu. 72 km kalau dijadikan meter berarti dia dikalikan 1000, nilainya 72.000 meter dibagi 1 jamnya sama dengan 600 sekon. Nah, tinggal kita hitung 72.000 dibagi 3.600. Nilainya sama dengan 20 meter per sekon. Nah, itu cara mengubah kecepatan yang tadinya kilometer per jam dijadikan meter per sekon. Jadi yang atas kilometernya dijadikan meter, yang bawah jamnya dijadikan sekon. Nanti kalau 2 jam ya 2 dikali 3.600 seperti itu. Kemudian yang ditanyakan percepatannya kita mendapatkan nilai percepatan dari delta V dibagi delta T. Delta V-nya tadi V2 min V1 dibagi selang waktu tempuhnya atau T2 min T1. V2-nya dari mana? V2-nya tadi dari keadaan mobil yang ada kata-kata diperlambat hingga berhenti. Nah, berhenti itu berarti dia kecepatannya 0. Kemudian di sini ada min, dituliskan V2 dikurangi V1-nya yang sudah kita hitung tadi 20 meter per sekon. Kemudian waktu tempuh mobil tersebut adalah 5 sekon, tinggal ditulis. Sama dengan 0 min 20 itu nilainya min 20 dikurangi 5, berarti nilainya tinggal min 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4 meter per sekon. Nah, tanda negatif ini dia menunjukkan bahwa mobil tersebut kecepatannya selalu berkurang atau diperlambat. Diperlambatnya berapa? Diperlambatnya sebanyak ini 4 meter setiap sekonnya. Jadi tiap 1 detik mobil tersebut mengalami perlambatan kecepatan sejauh 4 meter per sekon. Ini harusnya satuannya kuadrat karena percepatan. Nah, sampai di sini kita membahas materi tentang konsep gerak. Selanjutnya nanti kita bahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk video pertemuan pertama sampai di sini dulu. Ibu cukupkan sampai contoh soal. Untuk latihan soalnya nanti digabung bersama gerak lurus GLB dan GLBB. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.